Hello everyone. Before I begin, let me introduce myself. My name is Nadia. My student ID is 234120026 and I am from AKT class. Today, I will present a topic that is very important in the field of technopreneurship, which is the business model canvas. This framework help us understand and design business model in a simple and visual way. So, in this presentation, I will explain each element of the business model canvas and how it is used in the developing a business idea. Let's get started. Apa itu business model canvas? Business Model Canvas atau BMC adalah sebuah alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis dalam satu halaman. Dengan BMC, kita bisa melihat gambaran besar sebuah bisnis secara jelas dan cepat, tanpa harus membuat dokumen yang sangat panjang seperti proposal bisnis tradisional. BMC ini sangat populer di kalangan teknopreneur dan startup karena membantu memahami bagaimana sebuah bisnis menciptakan nilai, memberikan nilai itu kepada pelanggan, dan kemudian menghasilkan keuntungan. Selain itu, BMC juga efektif digunakan saat kita ingin membuat ide baru, melakukan validasi pasar, atau merancang strategi bisnis. Jadi, BMC adalah peta visual yang menjelaskan bagaimana bisnis bekerja dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya 9 elemen bisnis model canvas. Dalam bisnis model canvas terdapat 9 elemen utama. Ke-9 elemen ini saling terhubung dan semuanya penting untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik. Ke-9 elemen itu adalah yang pertama, customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, cost structure. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan setiap elemen satu persatu. Elemen yang pertama adalah customer segments. Ini menjawab pertanyaan siapa pelanggan kita atau siapa sih yang akan menggunakan produk atau layanan kita. Nah, dalam menentukan customer segment, kita harus memahami kebutuhan, masalah, dan perilaku target pengguna. Segmentasi pelanggan bisa bermacam-macam. Misalnya, mass market seperti aplikasi sosial media yang digunakan semua orang. Selanjutnya ada niche market seperti aplikasi akuntansi khusus UMKM. Terus ada segmented market, misalnya layanan reguler dan premium. Customer segment yang tepat sangat penting karena menjadi dasar dalam merancang value proposition. Elemen kedua adalah value proposition. Value proposition menjelaskan nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan dan alasan mengapa mereka harus memilih produk kita dibandingkan kompetitor. Contohnya berupa menghemat waktu, lebih murah, lebih nyaman, lebih cepat, menggunakan teknologi yang lebih canggih, memberikan hasil yang lebih akurat,
Nah, dalam entrepreneurship, value proposition biasanya terkait inovasi. Misalnya, aplikasi yang membuat proses manual menjadi otomatis atau platform yang menyederhanakan proses yang sebelumnya rumit. Berikutnya adalah channels, yaitu bagaimana produk kita disampaikan kepada pelanggan. Channels bisa berupa website, mobile application, marketplace, media sosial, email, dan email, distributor atau reseller. Pemilihan channel harus sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan pelanggan agar produk lebih mudah dijangkau. Elemen berikutnya adalah customer relationship, yaitu bagaimana bisnis membangun hubungan dengan pelanggan. Contohnya, personal assistance seperti customer service. Lalu ada self-service, pelanggan bisa menggunakan produk tanpa bantuan langsung. Automate service seperti chatbot. Communities seperti grup Facebook atau forum pengguna. Hubungan yang dapat akan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka lebih loyal. Selanjutnya, review streams. Review streams menjelaskan bagaimana bisnis mendapatkan penghasilan. Ini adalah bagian yang menentukan apakah bisnis bisa bertahan dan berkembang. Nah, contoh dari revenue streams dalam bisnis teknologi antara lain seperti subscription, seperti Netflix, terus one time purchase seperti membeli software sekali bayar, freemium seperti gratis namun ada fitur berbayar, advertising seperti iklan di YouTube, transaction fees seperti biaya admin. Bisnis harus memiliki model pendapatan yang paling cocok dengan produknya. Selanjutnya, key resources. Key resources adalah aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Dalam startup teknologi, beberapa resource utama meliputi sumber daya manusia seperti developer, designer, dan tim marketing. Teknologi seperti server dan aplikasi, data pengguna, hak kekayaan intelektual seperti paten atau brand. Nah, tanpa resource yang tepat, value proposition tidak bisa disampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah key activities, yaitu aktivitas inti yang harus dilakukan oleh perusahaan setiap hari agar bisnis berjalan. Contohnya pengembangan aplikasi, maintenance sistem, pemasaran, produk konten, pelayanan pelanggan. Aktivitas ini harus selalu dilakukan karena berhubungan langsung dengan value proposition. Selanjutnya, key partnerships. Key partnership adalah pihak luar yang membantu bisnis berjalan lebih efisien. Contohnya, supplier teknologi, payment gateway, cloud provider, partner distribusi, investor atau mentor. Dengan partnership yang tepat, bisnis bisa mengurangi biaya, mempercepat pengembangan produk atau meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, cost structure. Cost structure adalah semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya, biaya pengembangan aplikasi, server dan hosting, gaji karyawan, marketing dan iklan,
penguatan sistem. Nah, ini tujuan dari elemen ini adalah memastikan bisnis dapat berjalan dengan biaya yang efisien. Nah, berikut ini ada contoh bisnis model Canvas startup. Sebagai contoh, saya akan memberikan gambaran BMC untuk sebuah startup aplikasi digital. Nah, customer segmennya adalah pengguna smartphone usia 18-35 tahun. Lalu, value proposition-nya menyediakan layanan cepat dan praktis. Nah, channelnya yang digunakan adalah aplikasi mobile dan media sosial. Revenue stream berasal dari subscription bulanan. Key resources-nya developer dan server cloud. Key activities-nya adalah pengembangan aplikasi dan maintenance. Key partnership-nya adalah cloud provider dan payment gateway. Dan cost strukturnya terdiri dari gaji tim, hosting, dan biaya promosi. Okay guys, to conclude today's presentation, the business model Canvas is a very useful tool to develop and analyze a business model, especially in technopreneurship. By understanding the 9 elements of the canvas, we can build a business and that is clear, more structured, and more ready for the real market. Thank you for listening. If you have any question, I will be happy to answer them. Thank you and goodbye.